Di sini saya akan menjelaskan tentang CPR, yaitu Cardiopulmonary Resuscitation. Dalam bahasa Indonesia, yaitu resusitasi jantung paru. Ini saya akan menjelaskan CPR. CPR adalah tindakan pertolongan pertama pada orang yang mengalami henti nafas karena sebab tertentu, seperti serangan jantung, kelelahan, atau tersedak. CPR bertujuan menggantikan pompa jantung yang berhenti dengan kompresi dada untuk membuka kembali saluran atau jalan nafas yang menyempit atau tertutup, sama sekali dengan melakukan beberapa teknik pemijatan atau penekanan pada dada. Sebelum melakukan CPR, lakukan langkah berikut. Yang pertama, memeriksa keamanan sekitar, memastikan keadaan aman, dan apabila korban berada di tengah keramaian, memanggil ke tempat yang lebih tenang dan aman. Kedua, memeriksa keadaan korban. Periksa dengan cara memanggil namanya atau berusaha bangunkan. Jika ia sadar, upayakan agar tetap sadarkan diri dan tetap periksa denyut nadi dan responnya. Yang ketiga, lakukan evaluasi pernapasan korban. Pastikan korban masih bernapas secara normal dengan melihat apakah adanya bergerak naik turun. Selanjutnya, dan yang keempat, periksa nadi. Pastikan jantung korban tetap berdetak dengan memeriksa denyut nadi di pergelangan tangannya atau memeriksa denyut nadi di bagian sisi lehernya. Dan yang terakhir, yang kelima, cari bantuan medis. Apabila orang yang hendak ditolong tidak menunjukkan respon atau tidak sadarkan diri, segera hubungi tenaga medis di nomor 112 atau rumah sakit terdekat dan lakukan CPR sampai bantuan datang. Lalu ada pengertian prosedur CPR. 1. Jika denyut nadi sudah tidak terasa dan suhu tubuh atau kesadaran badan dingin. 2. Korban sudah terasa nadinya atau membuka mata. Dan yang ketiga, ada permintaan untuk DNR atau Do Not Resuscitation, permintaan dari keluarga pasien. Keempat, penolong sudah mulai merasa lelah. Dan yang kelima, ketika tim medis datang membawa ambulans dan peralatan yang memadai. Dan yang keenam, korban sudah mulai muncul tanda kematian pasti. Dan yang terakhir, CPR dikatakan berhasil apabila korban memberikan indikasi sebagai berikut. Yang pertama, penderita dapat menggerakkan tangan atau kakinya. Yang kedua, keadaan kulit kembali normal secara perlahan atau tidak pucat. Yang ketiga, adanya pergerakan pada dada yang menunjukkan korban kembali bernapas atau tulang rusuk naik turun. Yang keempat, bagian pupil pada mata mengecil jika terkena cahaya. Dan yang terakhir, denyut jantung mulai terasa. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.